Sini Habib Ali cerita itu waktu telah sampai kepadanya surat dari Hamid al-Bar, muridnya di Dawan, berharap dari Habib Ali Habsyi perhatian, pandangan, kasih sayang, doa. Maka dijawab oleh Habib Ali, semoga Allah memberkahi Hamid al-Bar dalam hartanya, keturunannya, dan menyampaikannya kepada martabat manusia-manusia yang sempurna. Semoga Allah menyampaikannya kepadanya segala cita-citanya dan menolongnya terhadap musuh-musuhnya. Terus Habib Ali bilang, tulis jawab bakal dia dan katakan, Ambak Ali bilang, al-haq an tamkuth haitsu anzalak hatta yakun Allah anhu naqalak. Sesungguhnya yang harus kamu tempuh adalah kamu menetap di tempat yang Allah tetapkan kamu di situ. Menetap di situ dengan sabar apapun taruhannya sampai pada waktunya nanti Allah memindahkanmu ke tempat yang lebih layak. Sampai pada akhirnya nanti Allah Ta'ala yang memindahkan kamu ke tempat yang lebih layak. Terus Habib Ali Habsyi bilang, al-ajalah minasyaitan wal-radah minarrahman wa anta gudak ala halah jamilah. Kalau kamu terburu-buru, ketahuilah bahwasanya terburu-buru itu datangnya dari syaitan. Sedangkan at-ta'anni, perlahan tapi pasti, itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Dan engkau wahai Hamid al-Bar saat ini dalam keadaan yang baik, yang nikmat, yang bagus. Kamu bisa salat, puasa, mengingat Allah, salli ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun hartamu yang dijarah, yang dirampas, ya, hartamu insyaallah bakal digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan semua ada waktunya. Kemudian Habib Ali mendoakan, Ya Rahim, Ya Rahman, cukupkan atau lindungi Hamid dari kejahatannya Baduelan. Baduelan ini mungkin penguasa di Dawan. Naam. Terus Habib Ali bilang, Al-yawm kharaj min 'indi darwish jarrahu subli ma'i. Qala li ya sayyidi li 20 sana fi tajrid atlubu ziyada wa la wajadtuha. وخرجت إلى عندك مأمور شفنا بغيت السر من عندك ما بغيت الطعام ولا الشراب خرجت من أرض الطعام وأرض الفلوس بغيت النور المحمدي صلى الله عليه وسلم يشرق على قلبي يمتزج بلحمي ودمي وشعري وبشري قل لي سنة مذ أمرت بالخروج إليك وتشكلت لي صورة وقالت لي إن بغيت السر اخرج إلى عند علي حبشي وخرجت أطوف البلدان وأسأل عنكم ما رأيت سيدي عبد القادر الجيلاني فقال لي المقصود اليوم علي بن محمد الحبشي إنما عاد الرقصة ماشي فزاد عندي الشوق إليكم وبقيت منتظر الرقصة حتى أتت فدخلت عدن وتيسر لي المركب فخرجت عندك يا سيدي بغيتك تجمعنا على الله وعلى حبيب الله صلى الله عليه وسلم وتحملت المشاق في الوصول إليك وكالفت البادية ولو مت في الطريق سهل علي فيما أطلبه منك وشفنا يا سيدي وزعت أوقاتي كلها في الطاعة وعمرت أنفاسي كلها بالصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم بغيت أتصل به ماشي يظهر لي فقال رضي الله عنه قلت له تخيل ذاته صلى الله عليه وسلم قال يا سيدي ما أقدر أتخيله لأن الحضرة محددية مجلس الحضرة الأحدية وعين العيون لمن تقدر على رؤيته صلى الله عليه وسلم وأراد تخيل ذاته سوء أدب وإنما أتخيل ضريه صلى الله عليه وسلم وضرائح أصحابه فقلت له إذا صدق الإنسان في محبته صلى الله عليه وسلم وتخيله فلا هناك سوء أدب وما ترى صلى الله عليه وسلم بعينه قال هكذا يا سيدي واستبشر بذلك وقال سيدي شفنا دخلت أرض فاس
ووجدت فيها من العلماء كثير، ودخلت دمشق ووجدت فيها من العلماء كثير، ودخلت أرض اليمن وجدت فيها من الرجال والعلماء كثير، ولم أجد مرشدا إلا أنت، وأطلب منك أن تتوجه الليلة لي في وجهة خاصة بي. فقلت له الله لا يخيبك، الله يبلغك آمالك كلها. وطلب مني الدعاء وتوجه إلى التريب. وقال رضي الله عنه الدرويش حرك نجاب الإرادة تلعب به، يلقف بنفسه. وكان رضي الله عنه كلما ذكر الدرويش تحرك وأخذ ليلته كلها ويومه كله وهو يثني عليه ويدعو له. وقال رضي الله عنه قسم من الله، حد وقع قسمه الطعام والشراب، وحد وقع قسمه ذكر الأحباب. ودخل وقت العصر وقيمت الصلاة وصلى بنا العصر. Habib Ali cerita di sini tentang seorang laki-laki ya yang datang kepadanya. Ini orang tahu artinya darwish. Darwish itu ya orang yang biasa-biasa aja, nggak nampak seperti orang saleh, orang biasa, tetapi padahal dia orang saleh. Orang saleh yang mastur, yang nggak dikenal orang, diremehin orang, padahal punya martabat tinggi di sisi Allah Ta'ala. Hadza darwish pulang dari tempatnya Habib Ali setelah menetap sekian lama bersama Habib Ali Habsyi di Rubat. Habib Ali bilang, "Ana kehilangan banget. Kepergiannya dia ini membuat hati saya sedih." Dia cerita sama saya 20 tahun ibadah, ketaatan, mujahadah demi untuk berharap bertambahnya maqam di sisi Allah Ta'ala, tapi Anda gak dapetin itu semua. Saya datang kepada kamu, hai Habib Ali Habsyi, dari negeri yang jauh karena dapat perintah untuk datang kepadamu. Saya datang kemari pengen anugerah yang ada pada dirimu itu. Anda gak makan makanan, gak makan minuman. Sebab ada juga datang dari Irak, dari negerinya makanan enak, dari negeri minuman enak, negeri duit. Anda gak perlu itu. Anda datang ke Hadramaut, tempat yang gersang cari engkau. Anda pengen cahaya kenabian, cahaya Nabi Muhammad SAW, agar cahaya itu terbit di dalam hatiku dan bercampur dengan darah dagingku, bercampur dengan rambut dan kulitku. Sejak 1 tahun yang lalu, saya diperintahkan untuk datang kepadamu. Dapat isyarat saya, kalau kamu ingin rahasia cahaya Nabi Muhammad, pergi kepada Ali Habsyi. Saya kelilingi dari kampung ke kampung, dari negeri ke negeri, mencari orang bertanya tentang kamu. Sampai akhirnya aku berjumpa dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jalani. Dia datang dari Alamul Arwah kepada saya, dan beliau katakan kepada saya, orang yang dituju di sehari ini, di saat ini adalah Ali bin Muhammad Al-Habsyi di Hadramaut di Seoul. Hanya saja kamu belum dapat izin dari Allah Ta'ala, tunggu sebentar. Maka bertambah kerinduanku kepadamu, dan aku menunggu izin sampai akhirnya izin datang dari Allah. Aku berangkat sampai ke Adad. Dari Adad dimudahkan kendaraan, kapal laut untukku, sampai aku datang ke Seoul untuk berjumpa dengan engkau. Aku berharap engkau bisa menyampaikanku kepada Allah dan kepada Rasulullah SAW. Saya memikul beban berat dalam menempuh perjalanan ini menuju kepada engkau. Aku masuk ke pelosok. Aku masuk ke daerah-daerah yang sulit. Tempuh itu semua untuk menggapai apa yang aku harapkan dari engkau. Aku bagi seluruh waktuku itu di dalam ketaatan. Hari-hariku, nafasku, aku isi dengan salat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku ingin bersambung dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, tetapi sampai detik ini belum nampak sesuatu. Maka Habib Ali Habsyi bilang, kalau kamu ingin sesuatu itu bersambung dengan Rasulullah, kamu berhayal tentang sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di benakmu.
Maka orang ini bilang, aku gak bisa seperti itu. Sebab sosok Nabi Muhammad terlalu agung untuk menjadi hayalanku. Mata yang bagaimana yang bisa melihat wajahnya. Dan saya merasa ketika aku berhayal tentang Rasulullah itu termaksud adab yang tidak baik kepadanya. Palingan aku bisa terlintas di benakku, aku bisa menghayalkan kuburannya, kuburan para sahabatnya. Maka Habib Ali Habsyi bilang, kalau kamu jujur di dalam cintamu kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka sungguh ketika kamu berhayal tentangnya itu bukan su'ul adab. Dan kamu kalau melihat Rasulullah, jangan lihat dengan matamu yang berlumuran dosa itu, tetapi kamu melihat Rasulullah dengan matanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang ini mendengar ucapan Habib Ali Habsyi tersentuh. Begitu, iya. Akhirnya dia gembira dengan nasihat Habib Ali Habsyi. Terus dia bilang, saya masuk ke negeri Fas, saya berjumpa dengan ulama yang sangat banyak. Saya masuk ke Dimashq dan saya berjumpa dengan ulama yang sangat banyak. Saya masuk ke negeri Yaman dan saya juga berjumpa dengan ulama yang sangat banyak. Tetapi saya gak dapetin seorang mursyid pembimbing sebagaimana engkau. Karena itu aku minta engkau malam hari ini ya Habib Ali Habsyi, doain saya khusus bakal saya, supaya Allah menyampaikan saya kepada apa yang saya cita-citakan. Maka Habib Ali mendoakan orang tersebut, semoga Allah menyampaikan harapanmu. Terus dia minta doa dan berangkat ke Tarim. Habib Ali Habsyi bilang, ini orang Darwish ini betul-betul membuat hati saya tersentuh. Keinginannya begitu agung untuk menggapai cita-citanya, yaitu dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus Habib Ali Habsyi itu sejak saat itu kalau mengingat orang ini selalu memujinya, bangga dengannya. Dia bilang, susah cari orang macam gini yang sungguh-sungguh cari ridhonya Allah dan ridha Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus Habib Ali Habsyi bilang, da'iyan yatanawaban al-qalb da'ir raghbah wa da'ir rahbah. Wa amma da'ir raghbah idza dzakara al-insan al-maula subhanahu wa ta'ala wa si'at fadlihi wa judihi wa anna ma ba yata'azamu dhanab mudhnib wa la batlab talib in fatah lahu bab at-tama' fi rabbih. Wa amma da'ir rahbah idza dzakara al-insan al-hadra al-hadiyah wa ma yajib laha alayhi min ijlal wa ta'zim hasal nafsu annahu muqassir jam. Fatah lahu bab al-haya wal khasya wal khusyu'. Habib Ali bilang, bahan bakar orang untuk membakar semangatnya menggapai ridha Allah itu ada dua. Bahan bakar harapan dan bahan bakar rasa takut. Gimana? Ketika di hati ada harapan besar, harapan ini yang akan mendorong dia untuk berbuat, beramal. Orang kalau berharap sesuatu, apapun akan dia lakukan. Ya, kita kalau butuh sesuatu, memerlukan sesuatu, dan sesuatu ini gak ada lagi kecuali di tangan satu orang, kita akan bersimpu di pintu orang itu. Suruh ngantri, kita ngantri. Disuruh ini, kita itu. Kita turut. Karena kita butuh, harapan kita ada padanya. Itu satu. Demikian juga rasa takut. Orang kalau udah takut sama sesuatu, dia kabur dari sesuatu tersebut. Orang kalau takut apa neraka, betul-betul takut, dia bakal kabur menjauhi neraka dengan menjauhi kemaksiatan. Nah, inilah dua bahan bakar yang digunakan oleh seorang hamba untuk mencapai ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Habib Ali Habsyi bilang, ahlul hijab fi azab man hurima adh-dhawq wal wijdan. Hijab wa ayu hijab? At-ta'am wa syarab ma yuqawwil insan. Syu ma yuqawwihi illa ta'ah wa la yud'ifu illa ma'siyah. Wa ana law khayyarat baina salamah min al-ma'asi wal quwwah 'ala at-ta'ah laqtartu salamah min al-ma'asi. Wal quwwah 'ala at-ta'ah ba'atlubha min Allah. Wa qala radhiyallahu anhu ma yajidu al-insan inda sama' tilawat fi shalah
التراويح من الذوق والوجدان من غلظ الحجاب مع غلظ الحجاب فكيف لو كشف له الحجاب. قل الآية تنادي بنفسها وكل حرف يقول له اقرأ warqa. Habib Ali Habsyi bilang, apa yang dirasakan oleh seorang hamba ketika membaca Al-Quran dalam salat tarawih daripada kenikmatan, kelezatan. Segitu hijab antara dia tebal banget, tapi masih mencicipi kelezatan. Bagaimana kiranya kalau hijab diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Setiap ayat itu memanggil, setiap huruf memanggil, setiap huruf mengatakan baca dan naiklah martabat. Ya Allah, dan benar, begitu indah Al-Quran untuk difahami, untuk direnungkan. Setiap huruf bahkan terdapat makna yang begitu indah, yang begitu agung. Habib Ali Habsyi bilang, ayatul kursi waraqatul khabar haqqana qum samirha. Nih kata Habib Ali Habsyi, ayat kursi itu, ayo kamu bermalam hari dengannya. Nikmatin tuh, apa bahasanya, berkongko dengan ayat kursi di malam ini. Duduk bareng untuk mengkaji ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyus samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. شوفها بتقول لك ما بتقصي أخبارها لا ليلة ولا ليلتين ولا شهر ولا شهرين. Ini ayat bakal bilang sama kita, kamu gak bakal bisa ya meliput semua berita tentangku. Tidak 1 malam, 2 malam, sebulan, 2 bulan gak bakal selesai kamu kaji ini. Ali Habsyi bilang, al-laila al-khamisa asyara min Ramadan. Ini malam ke-15 dari bulan Ramadan. Qaraina wa sallaina wa dhakarna. Kita udah baca, kita udah salat, kita udah zikir. Wa aina al-himam li nahadat, wa aina al-azaim li barazat, wa aina thamaratu salat, wa aina thamaratu salat tilawah, wa aina thamaratu dzikir. Mana itu semangat? Mana itu tekad? Mana buah dari salat? Mana buah dari tilawah? Mana buah dari zikir? Mendengar ucapan ini, Sayyid Umar bin Hamid As-Sughaf, dia nangis sekencang-kencangnya, tersentuh dengan ucapan Habib Ali. Habib Ali ngelihat Umar bin Hamid nangis. Habib Ali bilang, la tabki ya walad, udah cukup, jangan nangis. Ini hati udah cukup menangis, kata Habib Ali. Jangankan air mata, darah kita nangis, keluar air mata darah, masih kecil, masih sedikit dibanding kehilangan kita. Kita kehilangan banyak hal dari anugerah Allah, dari karunia Allah. Habib Abdullah Haddad bilang, walau annani abki dumu'a wa ba'daha dima'a ala ma fatani ya mu'atibi lakana qalilan min kathirin wa ma'asa yaruddul buka min dhahibin ayyi dhahibi. Abdullah Haddad bilang, kalau aku menangis, mengalir air mata, kemudian setelahnya darah, atas apa yang luput dariku, dari anugerah Tuhan yang terluput dan terlepas dariku, sungguh itu semua kecil, sedikit. Dan apa yang bisa dilakukan oleh tangisan untuk mengembalikan apa yang telah lewat dan berlalu? Allah yandur ilaina wa yakshif hijabana kama asma'ana yudhiqana ma'ad ma'ana ila rabbuna ma li illa ant in arrabat syai' li ta'arrab kullama jit ba'arrib li nafsi taqarrab ya rabbal alamin wa ya ajlal ajwadi.